Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Lisdiani, mahasiswi Universitas Mercubuana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab atas soal-soal UAS mata kuliah laporan akuntan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan seluruh hal yang Anda ketahui mengenai struktur pengendalian internal atau COSO framework yang seharusnya ada pada entitas tersebut atau pada studi kasus yang telah Anda pilih sebelumnya. Ada pengendalian internal atau COSO framework yang seharusnya ada pada PT Garda Tujuh Buana adalah pada komunikasi dan pemantauan, sehingga kegiatan akan berjalan baik sesuai dengan prosedur. Dengan begitu, penyajian laporan keuangan akan merujuk pada aturan penyajian laporan keuangan yang seharusnya seperti apa. Jika dalam kegiatan memiliki komunikasi serta pengawasan yang baik, maka PT Garda Tujuh Buana pasti akan mencatat penjualannya secara benar dan tepat. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan secara detail tahap audit sejak penilaian resiko, respon atas resiko, sampai dengan tahap pelaporan. Yang pertama, kita itu melakukan risk assessment, di mana prosedur ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Pada tahap ini, pertama, partner dan anggota inti audit harus terlibat aktif dalam merencanakan audit dan berpartisipasi dalam diskusi antar anggota tim audit nanti. Yang kedua, tekankan skeptisisme profesional, di mana auditor tidak dapat mengabaikan pengalaman masa lalunya mengenai integritas dan kejujuran manajemen. Namun, kepercayaan bahwa manajemen dan TCWG itu harus jujur dan punya integritas, tidak membebaskan auditor dari keharusan mempertahankan skeptisisme profesionalnya. Kemudian merencanakan auditnya, di mana waktu yang digunakan dalam perencanaan audit akan memastikan bahwa tujuan audit sudah dipenuhi dengan benar dan pekerja staf audit terfokus pada pengumpulan bukti pada hal-hal yang paling kritikal untuk terjadinya salah saji. Lalu melaksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan, yang di sini diskusi atau pertemuan perencanaan tim dengan partner penugasan merupakan forum yang sangat baik. Nah, selanjutnya auditor harus fokus dalam identifikasi resiko yang ada, mengevaluasi secara tepat atas tanggapan manajemen mengenai resiko, di mana manajemen merancang atau melaksanakan pengendalian untuk memitigasi resiko yang sudah diidentifikasi oleh manajemen atau auditor. Lalu gunakan professional judgment, di mana ISA mengharuskan penggunaan dan kemudian pendokumentasian professional judgment yang penting dilakukan oleh auditor selama audit. Tahap kedua, setelah menilai resiko, maka seorang auditor harus menanggapi resiko yang telah diperoleh, di mana dalam tahap ini auditor melaksanakan beberapa kegiatan seperti: pertama itu menilai resiko bawaan dan resiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Kemudian mengembangkan prosedur aktif responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi resiko yang dinilai. Dan untuk yang tahap terakhir dalam audit, yaitu adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti tersebut atau bukti audit itu cukup dan tepat untuk menekan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Dalam tahap ini sangat penting untuk menentukan setiap perubahan dalam tingkat resiko yang senilai, apa kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit sudah tepat, apakah ada situasi mencurigakan yang dialami, dan resiko tambahan sudah dinilai dengan tepat dan prosedur audit selanjutnya sudah dilaksanakan sebagaimana diwajibkan. Jika semua prosedur sudah dilakukan dan kesimpulan dicapai, maka temuan audit dilaporkan kepada manajemen. Lalu opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi harus tepat untuk laporan ke auditor dan harus dibuat. Nah, untuk pertanyaan ketiga, itu berapa materialitas OM, PM, AM untuk entitas yang Anda audit? Nah, untuk menentukan OM sendiri dapat dilihat dari jumlah asetnya dan presentasenya, atau bisa dari presentase dari pendapatan. Kemudian untuk menentukan PM dapat dilihat dari jika high risk maka PM 50% OM. Jika low risk maka PM sama dengan 80% OM.
Dan untuk menentukan AM dapat dilihat jika risk, high risk, atau low risk itu 3% sampai 5%. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda melakukan penilaian resiko? Pada penilaian resiko, pertama itu pemahaman entitas dan lingkungan, analisis resiko dan cosok. Dalam tahap ini kita harus mengetahui siapa pemegang saham dari entitas tersebut, dewan direksi dan komisarisnya, sumber pendanaan entitas, pesaing dan pemasok utama dalam entitas, serta struktur organisasinya. Kemudian dari pemahaman lingkungan, mengetahui nih gimana sih kondisi bidang usahanya, kegiatan usahanya, dan peraturannya. Hal ini bisa dilakukan dengan wawancara, analisis, dan lain-lain. Kemudian prosedur analitis awal, horizontal, vertikal, rasio, atau antar item. Horizontal membandingkan neraca atau laporan laba rugi dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan vertikal membandingkan terhadap sales. Dan yang terakhir, materialitas awal, ada OM, PM, AM. Soal yang kelima, bagaimana Anda melakukan pengujian pengendalian test of control dalam akun penjualan? Nah, dalam akun penjualan PTG TBO itu 2012 di Januari tanggal 1 senilai 36.416.609 dalam mata uang dolar. Lalu di akhir tahun 2012 itu melonjak tinggi sebesar 85.757.836 dolar. Lalu di 2013 turun sangat drastis ke 28.211.599, di mana atas akun penjualan PT GTBO itu terdapat kesimpangan grafik yang sangat signifikan dari yang tadinya biasa aja, kemudian di akhir tahun 2012 itu sangat pesat, kemudian di laporan ke 2013 itu turun lagi. Nah, test of control atau TOC merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai kontrol risk atau risk pengendaliannya. Pengujian ini meliputi jenis prosedur audit. Yang pertama itu meminta keterangan dari personil klien, kemudian menguji dokumen, arsip, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Yang keempat, melaksanakan kembali prosedur klien. Nih contohnya itu kita harus menyamakan invoice supplier dengan purchase order dan receiving report sebelum menyetujui pembayaran invoice. Kemudian ada prosedur pengujian substantif. Ada 8 prosedur yang untuk melaksanakan pengujiannya, yaitu mengajukan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugasnya. Kemudian mengamati atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Lalu melakukan perhitungan kembali, konfirmasi, analisis, lalu tracing atau pengusutan, dan yang terakhir adalah vouching atau penelusuran. Untuk soal yang ke-11, jelaskan mengenai isu kelangsungan usaha atau going concern dan bagaimana cara menguji kelangsungan usaha tersebut. Kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tersebut tidak mencangkup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengujinya? Nah, cara mengujinya itu pertama dengan menjalankan prosedur analitis atau analytical prosedur untuk akun-akun tertentu, misalnya dengan menilai apakah penjualan mengalami penurunan secara signifikan, lalu beban yang terjadi mengalami peningkatan secara signifikan, atau meningkatnya utang piutang yang tidak dibayarkan. Lalu yang kedua, menjalankan review terhadap peristiwa setelah tanggal neraca. Selain memastikan bahwa semua transaksi bersifat material telah diikuti sertakan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pisah batas atau cut-off seperti dijelaskan dalam SA seksi 560 dalam standar audit mengenai peristiwa. Lalu yang ketiga, menjalankan review kepatuhan dengan melakukan review terhadap kepatuhan entitas dalam menjalankan komitmen. Apakah entitas masih mampu memenuhi komitmennya sebagai tertuang dalam perjanjian. Lalu prosedur yang keempat, membaca notulen rapat, baik merupakan rapat pemegang saham,
rapat Dewan Direksi dan Dewan Komite untuk mengetahui adanya rencana jangka panjang yang akan dilakukan oleh entitas seperti melakukan perombakan sistem operasional atau dibentuknya program pemotongan hubungan kerja atau PHK untuk beberapa karyawan. Lalu yang kelima, review terhadap permintaan konsultasi legal pada pengacara, penasihat hukum, dan atau notaris untuk mengetahui adanya perkara pengadilan atau tuntutan yang akan ditanggung oleh entitas di kemudian hari. Cara ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan konfirmasi kepada pengacara atau penasihat hukum dan notaris. Dan yang terakhir, konfirmasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan. Pertanyaan ke-12 adalah jelaskan yang Anda ketahui mengenai estimasi akuntansi dan bagaimana cara menguji estimasi akuntansi tersebut. Estimasi akuntansi adalah langkah yang dilakukan untuk memperkirakan jumlah atau item dalam laporan keuangan yang bisa saja tidak dapat diukur dengan tepat. Maka dari itu diperlukannya estimasi akuntansi. Contohnya adalah estimasi akuntansi mencangkup nilai sediaan dan piutang bersih yang dapat direalisasikan. Bagaimana sih cara mengujinya? Nah, dalam menguji estimasi akuntansi itu terdapat beberapa asersi yang perlu diuji juga. Ada asersi tentang keberadaan atau keterjadian yang berhubungan dengan aktiva atau uang entitas dan pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Kemudian ada asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya dan lengkap. Kemudian ada asersi tentang hak dan kewajiban. Asersi yang tentang hak dan kewajiban ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Dan yang kemudian ada asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, dan pendapatan lalu biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Dan yang terakhir asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Untuk pertanyaan yang ke-13, jelaskan yang Anda ketahui mengenai kertas kerja audit dan berikan contoh kertas kerja audit salah satu dalam prosedur pengujian. Nah, kertas kerja audit. Dalam mengumpulkan dan membuat bukti, auditor perlu membuat kertas kerja audit. Kertas kerja yang dibuat sebagai mata rantai yang mengkoneksikan catatan klien auditor dengan laporan audit. Maka dari itu, kertas kerja juga dikenal sangat penting bagi seorang auditor. Jadi, kertas kerja audit ini adalah sarana yang digunakan oleh auditor agar dapat membuktikan pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh seorang auditor sesuai standar yang berlaku. Soal yang ke-6, bagaimana cara melakukan prosedur analisis gunakan angka laporan keuangan entitas tersebut. Nah, perbandingan angka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, perbandingan angka tahun berjalan dengan angka budget atau angka proyeksi atau trend analisis, hubungan antara saldo dari akun yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada analisis rasio keuangan, rationable test. Untuk pertanyaan yang ke-7, bagaimana mengaudit asersi kelengkapan atas akun aset tetap? Berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen akan membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa akan dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencangkup semua kewajiban entitas. Dan untuk pertanyaan ke-8, bagaimana cara Anda mengaudit asersi keberadaan? Yang pertama itu ada keberadaan atau keterjadian piutang usaha. Keberadaannya atau keterjadiannya, asersi tentang keberadaan atau terjadinya berhubungan dengan apakah aktiva atau utang perusahaan benar-benar ada pada tanggal neraca dan transaksi-transaksi yang tercatat telah benar terjadi selama periode tertentu. Kemudian kelengkapan piutang usaha.
Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Kemudian, hak kepemilikan piutang usaha. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktivitas tersebut benar-benar milik perusahaan dan semua utang adalah benar-benar kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Kemudian, penilaian piutang usaha. Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya dan sewajarnya.